Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayulia Susanti dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekonsiliasi fiskal. Dan saya akan memberikan salah satu contoh soal dari rekonsiliasi fiskal tersebut. Baik, kita lanjut. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang dari rekonsiliasi fiskal. Yang kedua, definisi rekonsiliasi fiskal. Ada penyesuaian fiskal. Di penyesuaian fiskal ini ada dua, beda tetap atau permanen, dan beda waktu atau sementara. Selanjutnya, koreksi fiskal positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal. Nah, di koreksi ini yang dikoreksi yaitu fiskal positif dan fiskal negatifnya. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Laba rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laba rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut SAK etap. Sedangkan untuk menghitung besarnya PPh didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan. Untuk mendapatkan besarnya laba fiskal, maka wajib pajak harus melakukan proses rekonsiliasi fiskal tersebut. Selanjutnya yaitu definisi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan ketentuan perpajakan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini, maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat pembukuan yang didasari SK etap. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal penghasilan kena pajak atau PHKP yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara dua. Nah, ini dalam penyusunan fiskalnya dibagi menjadi dua, yaitu beda tetap dan beda waktu. Yang pertama yaitu beda tetap atau disebut juga biasa dengan bersifat permanen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan PHKP. Yang pertama yaitu penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final, terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan bukan objek pajak, pasal 4 ayat 3 PPh. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu contohnya seperti mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran, yaitu terdapat pada pasal 9 ayat 1 PPh. Yang keempat, beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan bukan objek pajak, dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. Yang keenam, penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan sanksi perpajakan. Nah, selanjutnya adalah penyesuaian fiskal terhadap beda waktu atau bersifat sementara. Sesuai dengan namanya, beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer.
Artinya, secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal yang pertama yaitu aktual realisasi, yang kedua penilaian persediaan, yang ketiga ada penyusutan dan amortisasi, yang keempat yaitu kompensasi kerugian fiskal. Nah, selanjutnya ada koreksi fiskal positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial. Nah, yang bertujuan untuk mempermudah mengisi SPT tahunan PPh dengan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat penyampaian SPT tahunan PPh. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Nah, koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama, yaitu beban yang tidak diakui pada Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang terakhir yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, selanjutnya penjelasan materi terakhir yaitu tentang koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif ini terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Nah, yang pertama ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak terdapat pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang kedua, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang ketiga, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Yang keempat, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PP. Yang kelima, penyesuaian komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal. Nah, masih banyak penyesuaian fiskal negatif lainnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang contoh soal. Di sini ada soal kasus rekonsiliasi fiskal. Di bawah ini disajikan laporan keuangan komersial dari PT Cahaya Baru untuk tahun buku 2018. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha dagang. Yang pertama ada penjualan sebesar 2.454.000.000. Harga pokok penjualan 2.120.000.000. Laba kotornya yaitu pengurangan dari penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan mendapatkan hasil 334 juta. Beban usaha. Yang pertama beban gaji karyawan yaitu 86 juta. Beban perjalanan dinas 22.500.000. Beban iklan atau promosi 15 juta. Beban piutang tak tertagih 15 juta. Beban listrik, air dan telepon 5.356.000. Beban penyusutan aktiva tetap 28 juta. Beban pemeliharaan kendaraan 6.750.000. Beban sumbangan yaitu 10 juta. Beban entertainment 3 juta. Beban bunga dan denda pajak 400.000. Jadi total beban usaha sebesar 192.006.000. Nah, untuk mencari laba usaha ini, laba kotor dikurang dengan total beban usaha yaitu memperoleh nilai sebesar 141.994.000. Di sini terdapat juga pendapatan luar usaha. Yang pertama ada bunga deposito dan giro sebesar 10 juta, dividen dari PT Batera 50 juta,
sewa bangunan 10 juta, sewa alat-alat 5 juta, sewa kendaraan 12 juta, laba atas penjualan tanah dan bangunan 40 juta, laba atas penjualan mobil 6 juta. Nah, total pendapatan di luar usaha yaitu sebesar 133 juta. Jadi, laba sebelum pajak 274.994.000. Nah, ini untuk mencari laba sebelum pajak ini dari total laba usaha dijumlahkan dengan total pendapatan di luar usaha. Nah, di sini terdapat keterangan. Keterangan yang pertama, pendapatan bunga deposito dan giro berasal dari Bank Mandiri. Yang kedua, beban iklan termasuk sewa bangunan sebesar 1.200.000. Beban penyusutan aktiva tetap menurut ketentuan fiskal 32 juta. Yang terakhir, seluruh beban entertainment tidak dapat dibuat daftar nominatifnya. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan rekonsiliasi untuk menyelesaikan soal tadi. Untuk memudahkan kita dalam menjawab soal tersebut, sebaiknya kita menggunakan tabel seperti ini. Terdiri dari kolom keterangan, komersial, ada koreksi fiskal, menurut fiskal, dan keterangan. Dalam koreksi fiskal ini terbagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif ialah di mana koreksi ini akan menyebabkan laba fiskal menjadi meningkat. Sedangkan pada koreksi fiskal negatif, di mana koreksi ini menyebabkan laba fiskal akan menjadi menurun. Nah, koreksi fiskal ini sama fungsinya dengan ayat penyesuaian yang sering kita buat sebelumnya. Kita lanjut saja. Kolom yang pertama yaitu ada penjualan. Komersialnya 2.454 juta. Menurut fiskal juga sama dengan nominal yang sama. Yang kedua ada harga pokok penjualan sebesar 2.120 juta. Nah, menurut fiskalnya juga 2.120 juta. Laba kotor. Nah, untuk mencari laba kotor ini, penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, mendapatkan nilai sebesar 334 juta. Sama juga seperti menurut fiskal. Langsung saja kita melakukan rekonsiliasi pada beban usaha. Beban gaji karyawan yaitu sebesar 86 juta. Nah, pada beban gaji karyawan ini tidak terdapat dilakukannya koreksi fiskal, positif maupun negatif. Jadi langsung saja masuk pada menurut fiskal karena dia termasuk pada biaya, yaitu 86 juta. Yang kedua, beban perjalanan dinas dengan komersial 22.500. Sama seperti beban gaji karyawan, ia tidak terdapat koreksi fiskal positif ataupun negatif. Masuk pada menurut fiskal 22.500.000. Nah, selanjutnya yaitu beban iklan atau promosi. Beban iklan atau promosi kita lihat pada keterangan soal yang tadi. Di situ menyatakan bahwa beban iklan yang termasuk sewa bangunan sebesar 1.200.000. Berarti beban iklan atau promosi yang terdapat dalam komersial sebesar 15 juta sudah termasuk pada promosi sewa bangunan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.03/2010 menyatakan bahwa beban iklan akan promosi yang diakui menurut fiskal ialah beban promosi yang dapat menunjang produk yang dihasilkan kalau dijual. Sedangkan beban iklan sewa bangunan ini merupakan beban non-operasi dan oleh sebab itu beban ini tidak diakui menurut fiskal. Sehingga pengeluaran menurut fiskal kita semakin kecil akan menimbulkan laba fiskal semakin besar. Jadi ia masuk pada koreksi fiskal positif.
Selanjutnya ada beban piutang tak tertagih, yaitu sejumlah 15 juta. Nah, beban piutang tak tertagih ini tidak dapat dilakukannya koreksi fiskal positif maupun negatif. Jadi langsung masuk saja pada menurut fiskalnya itu 15 juta. Beban listrik, air, dan telepon dengan nilai komersialnya 5.356.000. Nah, beban listrik ini juga tidak dilakukannya koreksi fiskal positif maupun negatif. Langsung masuk saja pada menurut fiskalnya, yaitu 5.356.000. Selanjutnya yaitu ada beban penyusutan dan aktiva tetap. Pada keterangan soal sebelumnya, di situ menyatakan bahwa penyusutan aktiva tetap menurut ketentuan fiskal sejumlah 32 juta. Nah, berarti beban penyusutan aktiva tetap yang ada di laporan komersial hanya 28 juta, berarti dia lebih rendah dari menurut fiskalnya. Maka kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Berarti pengeluaran lebih besar, sehingga harus kita cari selisih dari 32 juta dengan 28 juta. Nah, selisih yang didapatkan adalah 4 juta. Karena pengeluaran semakin besar, maka menimbulkan laba fiskal yang menurun. Sebab itu disebut dengan koreksi fiskal negatif. Karena laba fiskalnya menurun, maka selisihnya ini masuk pada koreksi fiskal negatif. Nah, lanjut saja. Di sini ada beban pemeliharaan kendaraan, yaitu 6.750.000. Nah, pada beban ini tidak dilakukannya koreksi fiskal positif atau negatif. Selanjutnya ada beban sumbangan. Beban sumbangan yaitu sebesar 10 juta. Menurut pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B menyatakan bahwa sumbangan hadiah tidak dapat dianggap sebagai biaya. Oleh sebab itu, beban sumbangan tidak diakui menurut fiskal. Berarti pengeluaran terhadap beban sumbangan tidak ada. Ia tidak diakui menurut fiskal. Jadi, pada kolom menurut fiskalnya ini kosong. Ini akan menimbulkan laba fiskal yang meningkat. Oleh sebab itu, disebutkan koreksi fiskal positif. Karena dia meningkatkan laba, maka dia akan masuk pada koreksi fiskal yang positif. Nah, kita lanjut pada beban entertainment. Beban entertainment dikatakan bahwa seluruh beban entertainment tidak dibuat daftar nominatifnya. Sedangkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang PPH di situ menyatakan bahwa beban entertainment diakui menurut fiskal ialah beban yang dapat dibuat daftar nominatifnya. Sedangkan dalam soal ini tidak dibuat daftar nominatifnya. Oleh sebab itu, beban ini tidak diakui menurut fiskal, sehingga beban yang kita keluarkan untuk bunga dalam pajak tersebut tidak ada menurut fiskal, sehingga mengakibatkan laba fiskal meningkat. Jadi kita letakkan di koreksi fiskal positif, karena dia meningkatkan laba, sama dengan beban bunga dan denda. Ia masuk pada koreksi fiskal positif. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan laba usaha, yang mana pertama adalah bunga deposito dan giro. Menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 dan PP nomor 131 tahun 2000, bunga deposito dan giro ini dikenakan PPH final. Jadi, jika merupakan PPH final, maka akan terjadi koreksi negatif, yaitu dengan jumlah 10 juta. Jadi menurut fiskalnya kosong. Karena pendapatan ini tidak diakui sehingga laba fiskalnya menurun.
Selanjutnya yaitu dividen dari PT Batera, yaitu 50 juta. Pada dividen ini tidak dilakukan koreksi fiskal. Jadi pada menurut fiskalnya juga sama 50 juta. Nah, kita masuk pada sewa bangunan. Begitu juga pada sewa bangunan. Laba atas penjualan tanah dan bangunan dan juga penjualan mobil. Ini termasuk pada akun-akun dikenakan PPh final, sebagaimana terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang mendapatkan PPh final ini, maka terjadi koreksi fiskal negatif. Ia masuk pada koreksi fiskal negatif. Karena pendapatan yang tidak ada menurut fiskal ini, maka akan mengurangi laba fiskal. Ia tidak terdapat pada laba fiskal karena 40 juta dikurang 80 juta kosong, nihil. 6 juta dikurang 6 juta yaitu kosong. Selanjutnya yaitu setelah menyelesaikan ini, kita menjumlahkan penjualan dikurang dengan PPh, yaitu mendapatkan laba sebesar 334 juta. Nah, selanjutnya dijumlahkan semua beban-beban. Nah, ini yaitu 152.594.000. Lalu dijumlahkan dengan di luar usaha, yaitu mendapatkan 67 juta. Kemudian ditambah pendapatan luar usaha, didapatkan laba sebelum pajak sebesar. Jadi laba sebelum pajak mendapatkan nilai sebesar 219.594.000. Nah, inilah tadi pemaparan materi tentang rekonsiliasi fiskal dan salah satu contoh tentang melakukan rekonsiliasi fiskal. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga pemaparan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.